Shalom saudaraku, sudahkah Anda beribadah pada hari ini? Jangan lupakan ibadah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, ibadah harus jalan terus. Nah, saat ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Lagi-lagi saya selalu ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Di VT sebelumnya saya sudah menyaksikan yaitu bahwa saya ini sudah terlanjur bikin bikin jadwal pelayanan ya untuk bulan Desember ini ya, pelayanan penginjilan ke tempat ini, penginjilan ke tempat itu, terus kemudian khotbah ke sini dan juga diakonia di sana. Terus tiba-tiba uangnya itu seakan-akan dimakan debu atau dilenyap oleh angin. Karena uang yang saya kumpulkan, uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk pelayanan itu, ceritanya saya kayak semacam kongsi atau tanam usaha atau kecil-kecilan gitu kan sama teman saya itu. Ternyata ya saya tidak tahu dan saya tidak mau menghakimi dan saya tidak mau bicara apapun. Intinya itu lenyap ya. Saya shock ya, saya sudah nangis juga. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ya, otomatis saya harus berpikir untuk meng-cancel semua penginjilan saya. Saya bingung, aduh saya takut ini untuk cancel ke sana ke kemari. Ya, udah saya diem aja. Nah, saya bisa meng-cancel penginjilannya ya. Kan saya mau penginjilan ke yayasan ini, yayasan itu, yang mereka itu orang yang belum percaya. Uangnya nggak ada nih kan ya, sudah istilahnya ya nggak tahu, pokoknya tuh udah masuk ke teman saya uangnya dan belum dikembalikan sama sekali ke saya, dan ya sudah gitu, nggak tahu gitu ya, tidak ada janji kapan dan berapa dikembalikannya ya. Dan saya nggak bisa marah juga sama dia, saya memberkati dia apapun yang dia perbuat. Saya mungkin bisa meng-cancel penginjilan saya atau khotbah saya. Nah, tapi saya itu sudah terlanjur memesan-mesan barang ya. Saya terlanjur pesan roti, saya terlanjur pesan nastar gitu. Terus udah nggak bisa di-cancel itu orang ya. Saya bilang, Tuhan, saya ini orang Kristen, saya malu tiba-tiba kalau saya bilang nggak bisa bayar. Lah, orang kue ini harus saya bayar, orang kue ini kan barang yang basi kalau nggak dimakan lama. Pada waktu itu saya sudah pesen nastar yang satu toples itu harganya itu sekitar 338.000 satu toplesnya. Saya pesan 11, terus ada kekurangan 3.000, pokoknya totalnya itu 420 ya. Itu saya nggak punya uang toh sama sekali. Puji Tuhan, di gereja itu ada acara makan-makan, jadi ada makanan, kemudian ada saudara seiman saya itu yang saya pimpin PD kasih ayam, jadi saya bisa makan ayam. Nah, terus gimana bayar nastarnya ini yang rencananya mau saya pakai untuk oleh-oleh penginjilan? Itulah maksudnya ya. Saya pengen menginjil dan saya ingin bikin oleh-oleh sederhana ya. Duh, gak ada uang, saya bingung. Orangnya WA, Bu Ingvi, sudah saya antarkan nastarnya ke rumah gitu. Oh ya, saya bilang gitu aja. Nanti saya transfer ya uangnya, saya bilang gitu. Saya diem aja, Tuhan, tolongin aku Tuhan, saya bilang. Saya malu. Udah dikirimlah nastarnya. Saya bilang, Tuhan, saya harus bayar. Lah kok di dalam kegalauan saya itu ada kayak notif gitu ya. Saya buka kan rekening, tiba-tiba ada yang memberkati pelayanan saya itu. Memberkati pelayanan saya itu sebanyak 500.000. Akhirnya saya bayar. Ini loh saudaraku nastarnya kalau nggak percaya. Nih ya, ini nastarnya segini ya, ini 38.000. Ya, saya ingin memberkati mereka.
11 nastar. Sudah, saya akan pergi ya, meskipun ini jadi kan beberapa kan acaranya. Ini untuk acara yang pertama, penginjilan pertama. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan, saya tidak dipermalukan kepada bakul nastar ini. Tuhan tidak mempermalukan saya bisa membayar nastar ini tepat pada waktunya, ditagih itu tadi. Aduh, lega saya. Saya sangat lega. Bayangkan 500.000 bagi saya itu sangat banyak ya, karena untuk memberkati mereka. Di tanggal berikutnya, di beberapa hari kemudian, saya itu sudah bikin janji di sebuah yayasan juga untuk membuat acara Natal kepada anak-anak yang mereka belum kenal Tuhan semua. Dan saya itu sudah buat janji, dan untuk mereka saya ini, aduh Tuhan tolong saya, lihat ini anak saya, ampun deh. Ini kapan? Aduh, anak saya jadi gitu. Saya sudah siapkan tumblernya, saya sudah siapkan buku gambar untuk anak-anak itu, dan juga saya sudah siapkan amplopnya. Ya, dan saya ini kan bilang Tuhan, nanti uang yang dari teman saya itu kan, uang yang saya kumpulin itu, ya kemudian kan nanti beserta dengan sedikit keuntungannya itu saya mau isi amplop ini. Lah kok malah sekarang, aduh Tuhan nggak ada. Aduh saya bingung gimana cara cancelnya ini. Sudah, saya berserah saja sama Tuhan, saudaraku. Kalau memang Tuhan nggak kasih, ya saya tidak akan berangkat. Karena saya percaya kalau Tuhan utus, Tuhan yang urus. Kalau Tuhan tidak mengurus saya, pelayanan saya, berarti Tuhan tidak mengutus saya. Saya percaya mungkin banyak nanti ada orang lain yang diutus untuk menginjil mereka. Jadi sudah saya tindakan iman pada waktu itu, saya sudah bikin acara juga bagaimananya ya, untuk beli sembako dan juga susu untuk anak-anak ya, anak-anak menderita penyakit dalam lah pokoknya. Dan ya ini ada amplop Christmas ya, ternyata ya masih kosong sampai sekarang karena ya itu uangnya nggak tahu kemana. Ya sudahlah, saya percaya yang penting saya bukan yang berbuat jahat, yang penting bukan saya yang di pihak yang bersalah. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Puji nama Tuhan. Dan juga ada pelayanan-pelayanan khotbah di luar kota. Ya, saya juga percaya kalau Tuhan yang mengutus saya, Dia akan mengurus saya. Jadi kalau misalkan saya ada berkat, saya akan berangkat ke kota Bali dan Banyuwangi. Kalau memang tidak ada berkat, ya saya cancel aja pelayanan saya ke sana. Saya percaya kok sama Tuhan. Kalau Tuhan memang tidak mengutus saya, tidak apa-apa, saya tidak berangkat. Saya nanti akan bilang sama gerejanya bahwa saya tidak bisa berangkat ya. Oke, itulah kesaksian saya. Terus dukung saya dalam doa. Terus dukung saya juga lewat follow, share, subscribe, komen ya teman-teman. Saya mau memandikan anak saya dulu yang sudah seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.